Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu perbedaan dari routing statis, dinamis, dan apa itu routing matrik. Routing statik. Routing statis adalah metode pengaturan rute jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dalam routing statis, administrator menentukan jalur atau rute secara pasifik agar data bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Rute ini ditambahkan ke tabel routing secara tetap atau statis, tanpa adanya perubahan otomatis jika terjadi gangguan atau perubahan di jaringan. Ciri-ciri: 1. Dikonfigurasi secara manual. Administrator jaringan harus menambah, mengubah, atau menghapus rute secara manual. 2. Tidak dinamis. Rute yang sudah ditetapkan tidak berubah kecuali ada perubahan secara manual. Hal ini berbeda dengan routing dinamis, di mana rute bisa berubah secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Efisien untuk jaringan kecil. Routing statis cocok untuk jaringan kecil yang tidak sering berubah karena mudah diatur dan lebih sederhana dibanding routing dinamis. 4. Lebih sedikit konsumsi bandwidth. Karena tidak ada protokol routing yang saling bertukar informasi, routing statis lebih sedikit mengonsumsi bandwidth jaringan. Ketentuan routing statis. 1. Keamanan. Keamanan lebih tinggi. Routing statis tidak bergantung pada protokol routing dinamis yang bertukar informasi dengan router lain. Karena rute diatur secara manual, risiko serangan dari luar atau seperti membajakan rute atau pengirim informasi rute palsu berkurang. Dengan begitu, jaringan lebih aman di gangguan eksternal yang dapat terjadi pada routing dinamis. 2. Prediktabilitas. Jalur yang dapat diprediksi. Rute yang telah ditentukan secara manual memungkinkan aliran data mengikuti jalur yang tetap. Karena tidak ada perubahan otomatis pada rute, lalu lintas data lebih mudah diprediksi. Hal ini membantu administrator jaringan dalam merencanakan dan memantau jalur data, sehingga lebih mudah mengelola trafik yang masuk dan keluar. 3. Kesederhanaan. Mudah dikonfigurasi untuk jaringan kecil. Pada jaringan kecil atau jaringan yang jarang berubah, routing statis lebih sederhana karena tidak perlu konfigurasi yang rumit. Administrator hanya perlu mengatur rute sekali tanpa perlu menyiapkan protokol atau algoritma routing yang kompleks seperti pada routing dinamis. Tanpa pemeliharaan berkelanjutan. Setelah konfigurasi awal, routing statis umumnya tidak membutuhkan banyak pemeliharaan atau pemantauan karena rute tidak berubah. 4. Keandalan. Stabilitas tinggi. Routing statis tidak mengalami perubahan otomatis yang mungkin terjadi pada routing dinamis, seperti flopping atau perubahan rute yang sering terjadi karena rute bersifat tetap. Jalur akan stabil dan tidak mengalami perubahan yang bisa menyebabkan ketidakpastian di jaringan. Terhindar dari rute yang tidak diketahui. Dengan rute yang ditentukan secara manual, tidak ada risiko menerima informasi rute yang salah atau tidak sesuai, sehingga meningkatkan keandalan jaringan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah routing dinamis.
Routing dinamis adalah metode routing di mana router secara otomatis menemukan dan memelihara rute optimal menuju tujuan dalam suatu jaringan. Berbeda dengan routing statis, di mana rute diatur secara manual. Pada routing dinamis, router menggunakan protokol khusus untuk bertukar informasi tentang rute secara otomatis. Ini memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan rute secara otomatis ketika ada perubahan topologi atau kondisi di jaringan, seperti penambahan atau kegagalan suatu jalur. Untuk keuntungan router dinamis yaitu adalah 1. Adaptasi otomatis terhadap perubahan jaringan. Router dinamis memungkinkan router untuk memperbarui jalur secara otomatis ketika ada perubahan, seperti kegagalan link atau penambahan perangkat. Ini berarti jaringan dapat tetap terhubung tanpa perlu konfigurasi manual setiap kali terjadi perubahan. Lebih fleksibel dan tangguh. Routing dinamis dapat memilih jalur optimal berdasarkan kondisi jaringan, seperti kemacetan atau kegagalan. Ini menjadikannya lebih fleksibel dan tangguh, karena router bisa menyesuaikan rute secara real-time agar tetap efisien dan andal dalam jaringan besar dan kompleks. Kerugian yang pertama yaitu adalah lebih kompleks untuk dikonfigurasi. Routing dinamis memerlukan pemahaman tentang protokol dan pengaturan yang lebih rumit dibandingkan dengan routing statis, sehingga lebih sulit untuk diatur. Yang kedua yaitu adalah lebih rentan terhadap keamanan, karena router bertukar informasi, rute otomatis, ada potensi manipulasi atau penyusupan data rute, membuatnya lebih rentan terhadap serangan keamanan. Selanjutnya adalah routing metric. Apa itu routing metric? Merujuk pada tabel routing yang digunakan dalam sistem routing untuk menentukan jalur yang akan diambil oleh data untuk mencapai tujuannya. Tabel routing ini berisi informasi yang berisi tentang tujuan-tujuan jaringan dan metrik terkait yang digunakan untuk memilih rute terbaik. Routing metric meliputi hop count, yaitu adalah jumlah router yang dilalui oleh paket data dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada reliability, mengukur stabilitas dan keandalan suatu jalur atau koneksi dalam jaringan. Yang ketiga adalah MTU atau Maximum Transmission Unit, adalah ukuran maksimum data yang dapat dikirimkan dalam satu paket melalui jaringan. Selanjutnya ada latensi atau delay, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Selanjutnya adalah traffic, yaitu adalah jumlah data atau paket yang dikirim melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah bandwidth, yaitu adalah kapasitas maksimum jalur untuk mentransfer data. Selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah cost, yaitu biaya yang dihitung untuk memilih jalur atau koneksi tertentu dalam jaringan. Klasifikasi routing protokol. Yang pertama ada protokol distance vector atau RIP. Pertama, kita punya distance vector seperti RIP V1, RIP V2, dan RIP NG. Protokol ini menggunakan jumlah hop untuk menentukan jalur terbaik. Semakin sedikit hop, semakin baik. Kelebihan, sederhana dan mudah digunakan. Kekurangan, hanya memperhitungkan hop count tanpa melihat faktor seperti bandwidth atau delay, sehingga tidak efisien untuk jaringan besar. Kedua, protokol link state atau OSPF ISIS. Selanjutnya ada link state seperti OSPF dan ISIS. Mereka menggunakan biaya cost yang dihitung berdasarkan bandwidth, delay, dan faktor lainnya. Kelebihan, lebih akurat dalam memilih jalur terbaik. Kekurangan, lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber daya. Ketiga, protokol hybrid atau EIGRP. Terakhir ada EIGRP yang menggabungkan fitur dari distance vector dan link state. EIGRP menggunakan metrik komposit yang mempertimbangkan bandwidth, delay, dan reliabilitas. Kelebihan, fleksibel dan efisien, memiliki jalur terbaik berdasarkan berbagai faktor. Kekurangan, lebih kompleks dalam pengaturan.
Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam perkataan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.